Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Nawayna kama nawa aslafuna salih, nawayna ta'allum wa ta'lim wal ibadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wa dila ala al khair ibtiga wajhi maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh hadhihi al-balda khususan ila ruhi al-muallif al-syekh al-alim al-allama al-muhaddith Yusuf bin Ismail an-Nabhani wa al-syekh al-allama al-faqih Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi al-Lahji wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashsham bir-rahmah wal-maghfirah wa yaskunum fil jannah وأن الله يؤيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس كلنسوة بيضاء. Masih berkaitan dengan pakaian yang dipakai oleh Rasul, baik baju, selendang, ataupun izar, ataupun rida. Nah, malam ini yaitu yang berkaitan dengan kalansuah atau bahasa kita kupiah, yaitu sesuatu yang diandak di atas kepala, kalansuah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasu kalansuwatan, memakai beliau akan kalansuah, itu tadi kopiah atau penutup kepala, bayda'a yang berwarna putih. Wal kalansuwatu, dan adapun arti kalansuah, gisyaun penutup, mubattanun yang berperut, jadi ada belubang, yasturur ra'sa, yaitu yang menutup akan kepala. Itu arti dari kalansuah. Jadi kalau kita, ciri khas kita, kopiah kita bahari adalah kopiah hirang, ya. Kopiah Nusantara. Kalau orang daerah hulu sungai mungkin kopiahnya kopiah jangang, ya. Wah, ini kopiah hirang sudah jarang, hampir seberataan orang memakai kopiah putih. Ini suatu kenikmatan, walaupun kada haji tapi memakai kopiah putih, semoga kena menjadi haji juga, ya. Dengan tafaul, harapan-harapan, dengan berkat menghormati kopiah haji, meletakkannya di kepala, maka Allah kabulkan doa menjadi haji juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasu, memakai beliau al-kalanisa. Kalanis jamak dari kalansuah, artinya sama, yaitu kopiah, tahtal amaim, di bawah bolang imamah. Jadi kopiah dulu hanyar imamah. Wa bi ghairil amaim, dan kadang kada pakai imamah, kada pakai bolang, jadi kopiah aja. Jadi seperti kita kan mungkin
rasa kada nyaman sedikit bebolang, rasa segan-segan, rasa supan-supan, rasa kurang pede ya. Karena memang imamah bolang identik dengan para orang-orang alim, orang-orang tuan guru, orang-orang yang terhormat dalam segi kesolehan, keilmuan. Nah, sedangkan kita ya biasa-biasa saja. Jadi kadang-kadang rasa ragu-ragu. Walaupun sebenarnya sunnah aja, siapapun berhak untuk memakai bolang. Namun kadang sudah menjadi tradisi di beberapa daerah tertentu yang mana seseorang kalau memakai imamah maka dia adalah seorang yang berilmu atau orang alim. Wa yalbasul amaima bighairil kalanis, dan kadang memakai bolang imamah bighairil kalanis tanpa ada kopiah. Jadi langsung bolang diputar. Sebagian orang-orang Yaman itu kadang-kadang kada pakai kopiah, langsung di bolangnya di atas kepala dililitakan. Jadi kada pakai kopiah. Wa kana yalbasul qalanis al-yamaniyah, dan adalah beliau memakai kopiah al-yamaniyah yang berasal dari negeri Yaman. Ya, ini kopiahnya mungkin apakah sama dengan model wahini nang negeri dari negeri Yaman? Wallahu alam. Kalau nang model wahini ada negeri Yaman itu kopiahnya berat, bulat dan tebal. Atau kalau nang dimaksud kopiah Yaman nang dari Hadramaut, dari Tarim, ada juga nang tipis putih, itu ciri khasnya juga. Wallahu alam, cuman berasal dari negeri Yaman. Ada nang biasa dipakai orang nikah itu rancakan nang pina bulat, kemudian ada bak kembang-kembang warna-warni, itu kopiah dari Yaman itu. Wa hunna albidul mudarrabatu, dan itu adalah yaitu kopiah dari Yaman itu albid warna putih, al mudarrabatu yang ada isinya. Jadi maksudnya kulitnya itu kandel, antara luar lawan dalam itu ada tengah diisi. Kayak kopiah kita nang hirang itu kan di dalamnya ada diisi. Kadang-kadang mandak duit, kau di tengah-tengahnya itu menyimpan duit. Ya supaya kada ketahuan mandak duit di kopiah. Bahari itu kopiah bahari, nah ada belahan di situnya, di iganya. Ya. Nah seperti itu. Jadi al-mudarrabatu yaitu ada isi yang bisa diisi. Ya. Wa yalbasul kalanisa, dan kemudian juga Rasul memakai kalanis, itu kopiah dawatil adzan yang mempunyai telinga fil harbi, tapi di dalam peperangan. Jadi ada andakan gasan telinga. Model kopiah bertelingaan ya. Tapi di medan perang, karena memang tujuannya untuk melindungi kepala daripada senjata musuh. Jadi kan orang perang itu berpakaian khusus, kepala betutup, muka betutup, jadi cuman mata. Kemudian awak betutup, baju perang, pakaian yang semua terbuat dari besi, jadi berat itu. Nah terus kopiahnya ada kopiah khusus. Sayyidina Khalid setiap kali berperang, beliau ketika menjadi pemimpin dan dalam medan perang, dan kada pernah kalah ketika perang yang dipimpin oleh beliau. Lalu suatu hari dalam pertempuran kopiah Sidin tergugur. Ketika kopiah gugur itu beliau kada memperdulikan lawan musuh lagi, repot mencari kopiah aja. Sehingga orang-orang mengingatkan kepada beliau, kayak apa pian mau urusi kopiah di saat peperangan yang kayak ini lagi, musuh ada pian masih ribut mau urusi kopiah, masih banyak kopiah perang lagi di belakang. Ujar Sidin, bukan masalah kopiahnya yang aku ributkan, tapi di dalam kopiah itu ada tersimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya keyakinan setiap kali berperang dengan memakai kopiah yang ada rambutnya Rasul, maka beliau selalu diberikan oleh Allah pertolongan, kemenangan dalam peperangan yang beliau pimpin. Dan memang sekalipun musuh kayak apa aja hebatnya, banyaknya, kada pernah Sayyidina Khalid itu mengalami kekalahan. Subhanallah. Jadi beliau punya keyakinan berkat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana rubbama naza'a kalan suwatahu. Wa kana, dan adalah beliau rubbama barangkali atau kadang-kadang naza'a mencabut, melepas kalan suwatahu akan kopiah beliau. Faja'alaha sutratan, lalu kemudian menjadikannya sutrah sebagai pembatas, baina yadaihi, di hadapannya, wa huwa yusalli, dan kemudian beliau salat. Nah, ini makanya dari sini dalam madhab kita Syafi'i disunnahkan bagi orang yang salat sembahyang. Kalau sembahyang wajib jelas sudah kita berjamaah lalu saling ada pembatas, yaitu saf pertama, saf kedua. Nah, kalau sembahyang serongan, sembahyang sunnah misalnya, maka caranya sunnahnya itu apa? Pertama dulu menghadap tembok nih. Ada tembok atau tiang. Supaya apa? Orang lewat kada kawa. Dan orang yang lewat itu supaya paham kalau kita ini sudah ada pembatas. Jadi kalau hendak lewat imam di belakang atau di sebelah tembok itu lewatnya, sebelah tiang misalnya, lewat sebelah tiang. Jangan sudah orang di muka tiang masih dilewati juga di situ, ini berarti dasar ada paham lalu. Kalau gitu tahani, nah ada boleh lewat. Kada apa-apa. Jadi sembahyang kita tahani. Jangan begangkem tuh begini. Gitu mbok boy bakalahi karena. Tapi kalau masih aja lewat juga, masih mengarasi juga sudah ditahani, masih menunjul, itu boleh kita lawan karasi. Kalau masih aja juga, tuntungan sembayang, itu boy bakalahi kena betul. Itu setan, itu sudah jelas ya. Fa innahu syaitan. Kalau masih lewat juga, maka sesungguhnya itu setan, walaupun berbentuk manusia. Nah, itu kalau ada tembok atau apa? Tiang. Kalau kada tembok, maka beri batasan. Apa misalnya anda kike sejadah, uraya sejadah, berarti di sebelah sejadah itulah hendak lewatnya. Ya. Kada ada juga sejadah, apa misalnya barang sandal, namun sandal kalau dibawa masuk ke dalam masjid, anda ke sandal di muka, jadi orang lewat di muka sandal. Nah, tapi kalau sandal kan kada boleh dibawa masuk ke dalam masjid atau ke dalam langgar, karena kaum nang sarik. Kecuali berplastik, mungkin bungkus plastik, hendak di muka kada apa-apa. Ya. Kada ada juga kalau di fikih itu kan menancapakan tiang, karena bahari masjidnya masih tanah, jadi kau tancapakan tiang apa tongkat, kayak tongkat, nah misalnya. Hendak di muka, jadi kalau apa? Kalau tanah itu kan kau ditancapang, jadi orang lewat di muka sini. Kalau membawa tongkat, kalau kada membawa tongkat, ya cari apa aja, apa misalnya HP hendak di muka, tapi kalau pindah ada orang lewat sambil diambil di bawahnya, itu jangan salahkan ya. Bawa ujung HP sembahyang ya. Itu sunnahnya. Kalau kada ada jua pulang, maka apa? Terakhirnya ya apa yang bisa kita andak di muka kita, itu sunnahnya. Intinya jangan sembahyang di tempat kelaluan orang. Kayak di muka lawang itu, tahu-tahu sembahyang sunat di muka lawang situ, orang laluan di situ. Ini sembahyangnya bagus, tapi caranya tersalah, kurang tepat. Ya. Jadi kita beribadah itu perlu ilmu, bukan hanya beribadah, tapi kada berdasarkan ilmu, maka kemungkinan ditolak ibadah kita lebih besar daripada diterimanya. Tapi kalau kita berilmu, beribadah berdasarkan ilmu, walaupun ibadah kita sedikit, tapi dasarnya ilmu, itu lebih diterima oleh Allah. Fa'alimin wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka kebanyakan amalnya itu lebih banyak ditolak dibandingkan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud, ditolak kebanyakan. Makanya penting menuntut ilmu. Walaupun kada harus jadi orang alim, yang penting kayak apa beribadah kita itu sesuai pas dengan anjuran. Jangan hanya rajin tapi tersalah, karena kasihan pian rugi juga. Ya. Sembahyang rajin tapi orang sembahyang maghrib 3 rakaat, sidin melebihi 4 rakaat ya. Asa nyaman 4 rakaat. Nah ini salah, walaupun kelihatannya bagus kan menambahi serongan, masya Allah. Asa kada puas 3 rakaat, aku tambahi jadi 5. Mau ujungi lawan Tuhan misalnya.
Ini lebih kacau. Dulu ada orang berkisah jahil. Jadi pas sembahyang isya aja saking asiknya, saking nikmatnya, kadang-kadang sampai 25 rakaat sembahyang. Jurang tahu di mana ikam sembahyang 25 rakaat, biniku aja memadahkan, pian tadi sembahyang banyak benar aja sampai 25 rakaat. Iya kah jangan laki. Mbak itu kenapa garang je bini sampai 25 rakaat? Aku tahu rasa keterbang ke alam aras di sini perasaan. Wah jurang nih ini level nak sudah ini. Ya. Salah, jangan dikira ke itu bagus, bujur, melebihi daripada ketentuan. Salah. Ini beribadah tanpa didasarkan ilmu, itu tadi banyak. Kemudian wa kullu man fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wasan. Itu semua. Dan setiap orang yang alim berilmu tapi kada mengamalkan ilmu, maka disiksa bisa-bisa lebih dahulu daripada penyembah berhala. Naudzubillah. Namun intinya di sini yang penting kita menuntut ilmu, belajar. Jangan merasa sudah bisa, sudah tahu aja seberataan. Kalau tahu alhamdulillah, dan kada salah juga duduk di tempat nang kita sudah tahu, kada masalah. Tetap dapat pahala, tetap dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu sembahyang sunnah. Jadi beribadah itu hendaklah sesuai dengan aturan atau ajaran yang diajarkan di dalam fikih kita. Sembahyang sunat bagus kan, tapi amun sembahyangnya di tengah jalan situ orang hendak lewatan kada kawa, kira-kira dapat napa? Bukannya dapat pahala, malah dapat sambatan orang, cacian orang, kurang ajar nih. Kayak salim mana sembahyang di tengah jalan, malah kada dapat pahala jadinya. Ya. Salah. Jadi beribadah itu hendaklah sesuai dengan aturan. Nah sembahyang sunat dijadikan apa? Surban ketika kadada sutra, ketika kadada pembatas, maka Rasul pacul surban sidin diandak di muka untuk sebagai pembatas. Sutra yaitu pembatas baina yadai di hadapan beliau, wa huwa yusalli, dan sedangkan hal keadaan beliau dalam melaksanakan salat. Warubbama lam takunil imamatu, dan barangkali kadang-kadang kadada surban fayashuddul isabata, lalu beliau mengikat al isabah. Isabah itu adalah setiap yang bisa diikat. Jadi kayak model kain misalnya, atau apa sejenisnya kain. Lalu ketika hendak sembahyang kadada bolang, maka kain itu nang diikatakan. Jadi misalnya sapu tangan. Sapu tangan kalau dikatakan di kepala, kalau cukup maka sapu tangan dililitakan, asal mendapatkan kesunahan, mendapatkan supaya tertutup kepala. Imma dengan kopiah tadi, kalau kada kopiah maka kain dililitakan di atas kepala kita. Atau kalau ada model kayak apa jurang nang biasa kita pakai yang selendang, surban itu nang surban yang panjang itu kan. Nah itu kena putar lilitakan, barang aja asal belilit aja, biar kayak orang perban nggak ada apa-apa, sak lilitakan. Walaupun ada cara karena dalam bersurban pulang mungkin dapat ijazah dari guru, buntutnya di mana, di tengah, sebelah kanan, atau di muka buntutnya, itu ada lagi caranya ya. Fayashuddul isabata, lalu kemudian beliau mengikat al isabah kain ala ra'sihi, ke atas kepala beliau, wa ala jabhatihi, dan ke atas jabhah dahi beliau. Jadi di kepala dililitakan, lalu kemudian di atas dahi sini. Kadang di dahinya, amun dahi tertutup maka sujudnya kada sah pulang ya. Jadi kalau sembahyang ini wajib ba'andak dahi dalam sujud kita. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Ujar Nabi, aku diperintahkan sujud dengan meletakkan 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lintuhut, kemudian 2 batis. 7 anggota yang wajib dalam sujud kita andak, kita letakkan ke bumi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sedikit pelajaran tentang cara berbolang.
Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tamma, apabila beliau i'tamma memakai bolang, sadala imamatahu baina katifaihi, sadala maka mengulurkan imamah bolang beliau baina katifaihi, di antara kedua pundak atau bahu beliau. Jadi berarti di tengah-tengah sini ujung daripada imamah. Kalau hendak apa jurang ujung ya, hendak ekor kan jurang ada ujungnya di sini. Nah di tengah-tengah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yudiru, memutar al-imamah bolang ala ra'sihi, di atas kepala beliau, wa yagrizu min waraihi, dan kemudian memasukkan, garaza itu apa, menancapkan, memasukkan min waraihi, dari belakangnya, wa yursilu, dan kemudian mengulurkan laha, terhadap imamah beliau, zu'abatan, akan satu ujung atau ekor, baina katifaihi, di antara kedua pundak beliau, baina katifaihi, di antara kedua pundak beliau. Jadi ketika memakai bolang diputar, setelah diputar karena ada ujungnya, lalu dimasukkan di tengah-tengah, kemudian diulurkan di belakangnya. Nah, ini ada caranya dalam memakai bolang ya. Itu sunnahnya. Jadi kalau hendak mau umpati ya seperti itu, ada sedikit diulurkan. Kemudian karena ulurannya itu berapa, ini ada ulama menyebutkan, walaupun kadang mutlak harus seperti itu, tapi ada caranya. Panjangnya bolang atau imamah itu berapa juga ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma, itu apabila memakai bolang, tamma memakai imamah, sadala imamatahu, mengulurkan imamah beliau, baina katifaihi, di antara kedua pundak beliau. Wa fi awqat, dan pada waktu lain, kana yadhummuha, adalah beliau mengumpulkannya. Mengumpulkan artinya apa? Menggulung seberataan, wa yarsyukuha, dan kemudian mengulurkannya ya. Ada diulurkan waya-waya, ada waya-waya kada diulurkan, langsung digulung seberataan. Cuman kebanyakan yang disebutkan itu beliau banyak mengulurkan. Wa awqatin, dan waktu-waktu lain, la yurkhiha jumlatan, tidaklah yurkhi sama dengan sadala, tidaklah mengulurkannya jumlatan, secara keseluruhan. Jadi apa, bulat aja seberataan digulung, kada pakai diulur-ulurkannya. Ini kita boleh memilih, kalau seandainya hendak berbolang boleh diulur, boleh digulung seberataan. Cuman dari ulama itu kebanyakan ada bebuntut, ada ujung ekornya itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kathiran kebanyakan, ma yaltahi bil imamati min tahtil hanaki ka tariqil magharibati. Kathiran ma, kebanyakan, sering, yaltahi, mengulurkan, itu membiarkan terulur, bil imamah, dengan sorban beliau, min tahtil hanaki, daripada bawah hanak. Ini apa? Apa ngarannya? Kalau kum kah apa juga? Bahasa kita napa kalau? Hah? Kalau kum itu hanak ya. Tekok. Bahasanya tekok. Di sini, tapi caranya apa? Dari panjang di belakang, panjang lalu diulurkan ke sini. Nah, di bawah itu cara orang-orang Maghribi, Maroko. Ya, makanya disebutkan katariqil magharibah, seperti cara orang-orang Maghribi atau Maroko. Jadi diputar lalu turun karena di bawah sini anunya, juntayannya. Kadang di belakang juntaiannya, tapi di bawah sini sampai ke sini. Itu ciri khas orang Maghribi. Jadi putar dulunya anyar, tak kesini kena beulur. Nah, ini nang kena pernah ke Maroko mungkin tahu bagaimana tradisi atau cara orang Maghribi atau Maroko dalam mengulurkan buntut tadi.
Nah, kadang-kadang Rasulullah seperti itu juga berputar lalu diturunkan. Wa kanat lahu sallallahu alaihi wasallam imamatun, dan ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam imamatun, yaitu bolang. Tusamma dinamai as-sahaba, dinamai bolangnya itu sahab. Sahab itu apa? Awan. Sahab artinya awan. Jadi bolang aja dingarani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin sudah kita bahas dulu, setiap barang atau benda maka itu dianjurkan dingarani. Jadi bisi pedang, maka ngarani pedangnya apa misalnya? Sesuai dengan kesenangan kita apa? Sunnah sebagaimana Rasul, kuda dingarani oleh Rasul. Hima bagal itu dingarani oleh Rasul. Kemudian pedang Rasul mengarani. Itu sunnah. Maka kita mau umpati kalau ada bisa sesuatu yang misalnya berharga, ngarani ke Bapak. Mempunyai imamah yang dinamai as-sahab. Fawahabaha li Aliin, lalu kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dihadiahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian farubbama tala Aliun fiha, rubbama barangkali atau kadang-kadang tala muncul Sayyidina Ali fiha pada memakai imamah tadi. Fayaqul, lalu bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dudukan, lalu datang Sayyidina Ali sambil memakai bolang tadi yang diberi oleh Rasul, lalu Nabi kemudian bersabda, atakum Aliyun fis sahab, kata beliau. Tuh bahasa kita nyamannya tuh, datang Ali dengan memakai sahab. Kayak ada orang datang memakai Honda, tuh lihati Rahman datang pakai Honda. Padahal lain Honda ini dinaiki sepeda motor, mereknya Honda. Masih untung kada dingarani Pina misalnya kan. Tuh datang menunggangi Pina aja. Nya ada seorang murid belajar bab tentang suami istri. Jadi ada kitab ngarannya Fathul Izar, membuka tapih ngarannya. Kitabnya aja ngarannya Fathul Izar. Iya, berkaitan dengan suami istri. Lalu belajar, mbahnya belajar kan ada istilah-istilah dalam bab itu. Ada jima, ada apa lagi? Inzal, ada hasyafah, ada anah, ada dakar. Kada tahu, lalu betakon non guru-guru, jima itu artinya apa? Jar guru, jima itu artinya kada handang madakan nang bujur-bujur kan di bahasa sini menunggangi nange artinya. Mbah itu anu pang guru, dakar itu pang apa artinya? Dakar itu burung nange, burung. Mbah itu pulang farjun itu bang apa artinya guru? Farjun itu padahal di sini tahu, jadi maksudnya tahu itu apa ya maksudnya? Tahu, kada tahu maksudnya. Lalu dikiranya farjun itu artinya tahu. Ini orang terlalu polos belajar. Lalu mbah itu guru lagi, anah itu bang apa artinya guru? Anah itu tahulah artinya. Anah itu maaf kemaluan, bulu rambut. Oh, mbak itu sudah guru guru mau mana betakun gitu-gitu sudah ibu. Guru sebutin lagi jadinya. Napa hasyafah itu bang napa artinya guru? Lalu dipadakannya hasyafah itu helm nange helm tahu lah. Sudah rupanya dia hafalin juga nang itu tadi diingat takutnya. Isuknya pas guru datang mencari kawannya, hendak minjam sepeda motor Sidin mogok, lalu kada kawa hendak minjam sepeda motor. Lalu Sidin mana si Pulan, mana Pulan? Anu tadi gurunya lagi masih memainkan dakarnya aja. Takajud guru, ya Allah ini rupanya nang semalam dihafal juga nah. Memainkan apa dakar? Artinya memainkan main-main burung nih, basiut kan maksudnya itu. Jago rupa ya mau kan itu. Mbak itu sudah
Mbah itu bang, anak kemana ajarnya? Ujar tadi anak mencari anah bang. Anah itu, anah tadi diartikan oleh gurunya apa? Rumput. Anah itu kan aslinya maknanya bulu kemaluan. Lalu diartikan oleh guru rumput. Kemana ini? Ujar tadi anak mencari rumput, mbahnya mainakan dakar, anak mainakan rumput, mencari rumput guru ya. Oh, jago ya sudah. Sudah si Pulan pang mana? Pulan tadinya menjima kendaraan nih guru ajar. Nah, juga. Aduh, guru mau mana juga. Kan bujur aja nya karena guru sendiri mengartikan jima itu artinya apa? Menunggangi, menaiki, lalu dipadahakannya menjimai kendaraan. Apa? Astagfirullah. Iya nang guru hendak buka, sudah sini kendaraannya, sudah sini kendaraan yang lain aja. Lalu pas naik kendaraan diberaknya bilang guru hadangi dulu. Kenapa? Hasapa pian tertinggal guru Hasapa itu apa? Padahal hasapa itu artinya tahwajak lebih hasapa. Allah. Ini tersalah mengartiakan, akhirnya jadi kacau jadi. Apalagi berkaitan masalah itu hati-hati mengarti. Itu selingan aja lah, jangan dihafalkan ya. Maka ya seorang kiai betakon non murid ini murid nang ketujuh menggayai betakon rebonding itu napa garang orang pinarami nyambat rebonding lalu ujar guru aja murid rebonding itu guru meluruskan artinya. Oh kan orang merebonding rambut ya artinya apa? Meluruskan rambut. Mbak itu pas sembahyang jadi imam, lalu biasanya ratakan saf yang kosong dimasuki, lalu akhirnya kadang lagi pakai ratakan saf, tolong safnya direbonding dulu. Kadang-kadang berbeda penampilan, berbeda itu kadang-kadang malah jadi perhatian, akhirnya makmumnya jagatan rebonding pulang ini kadang lagi nang pakai ratakan saf kada. Tapi jangan diperhatikan karena imam lah, safnya tolong rebonding dulu. Sudah aku الفاتحة لما شهي القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاه ما يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحس والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد. Alhamdulillah. Atakum Ali fis sahab. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ali datang memakai sorban yang dipasang oleh beliau. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dan kemudian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ammamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'imamatin. Ammamani, memakaikan bolang, memakaikan imamah kepadaku. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jadi tradisi, jadi sunnah. Kalau kita ingin memakai imamah, alangkah bagusnya dipakaikan oleh guru yang ia bersambung kepada Sayyidina Ali dan kepada Rasulullah SAW. Jadi diputarkan oleh guru kita, biar aja putarannya nanti apa kak, apa yang penting sudah putarakan. Begitu karena ada bacaan atau ijazah dari beliau, sudah. Begitu jangan dilapas dulu sampai balik ke rumah, hanyar kena lapas. Biar aja dijalankan gimana kah, biar aja orang oh lah bolong inilah ada apa, biar aja diatakan. Ya kan, karena pasti ada komentar. Jangan mbahnya dipakaikan guru langsung dipacul, jangan, biarkan aja dulu sampai di rumah, hanyar kena pacul. Dulu ulun juga di Yaman ketika hendak bulik itu kita minta ijazah imamah.
Jadi dari Al-Habib Masyhur, Ali Masyhur kakaknya Habib Umar, kemudian dari Habib Umar sendiri ketika kita bulik sawan ke beliau, bai'alang ke beliau diimamahi, kemudian dari Habib Abdullah Baharun juga diimamahi. Jadi alhamdulillah, walaupun memakainya pun masih sebatas paling khutbah Jumat atau acara pengajian, kada kawan yang istilahnya setiap keluar hendak berimamah, masih ada juga lagi, masih ada unjat-unjat jarang tuh. Ya. Anda ke pengajian sini aja berimamah atau kada berimamah atau kada masih unjat-unjat. Tapi insya Allah kapan-kapan kena pakai imamah. Cuman kalau Jumat atau khutbah, pas khutbah Jumat, alhamdulillah sudah terlaksana itu selalu memakai imamah. Apian pun kalau misalnya hendak Jumatan berimamah kada apa-apa turun. Ya, cuman siap-siap aja kalau ada nang ada nang komen, karena kan kalau komennya like kada apa-apa. Tapi kalau komennya nang balik tangannya apa? Dislike. Tapi kalau nang like no, misalnya ada lewat itu ya. Kada bapak biar aja. Kalau memang kita mengamalkan, memang kadang-kadang mengamalkan sunnah itu pasti ada halangannya, ada orang yang mengomentari. Nah di sini ammamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali telah memakaikan imamah kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'imamatin, dengan satu imamah, satu bolang, sadala yang mengulurakan tarfaha akan ujungnya, ala mankibai, ke atas pundakku. Nah ini pundak kan ada dua, apa pundak kanan, pundak kiri, lalu ulama menyebutkan kebanyakan pundak kanan, sebelah kanan. Jadi diturunkan ujungnya dan ujungnya itu ke sebelah kanan. Waqala, dan kemudian Nabi bersabda, innallaha amaddani yawma badrin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amaddani, memberikan imdad, pertolongan kepadaku, yawma badrin, pada peperangan Badar, itu yawma badrin pada perang Badar, wa yawma hunainin, dan pada perang Hunain, bimalaikatin, dengan menurunkan malaikat. Dia memberikan pertolongan dengan menurunkan malaikat mu'ammamin, yang mana mereka para malaikat hal keadaan berimamah, bebolang berataan, hadhil immata, dengan ini cara bolang. Itu dengan cara immah yang dipakaikan oleh Sayyidina Ali. Nah ini wallahu alam kayak apa caranya. Karena wah ini kan kita banyak melihat model-model cara bebolang sudah. Jadi yang mana wallahu alam. Kalau untuk secara kesunahan dengan memakai bolang sudah kita dapat pahala sunnah. Kalau kada pede memakai di masjid atau di luar, maka di rumah barang pas lagi sembahyang serongan pakai bolang. Lilit serongan, kayak apa kelilitannya barang aja. Asal ujung di belakang, baik di tengah ataupun di sebelah kanan. Nah malaikat diturunkan ketika perang Badar dan perang Hunain, itu malaikat turun, dan nang turun kada seikung banyak. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kenapa malaikat jadi banyak-banyak turun? Kada kawakah malaikat mengalahkan orang kafir, padahal cukup seikung malaikat gen, malaikat gunung turun, balik gunung sudah selesai. Lalu kenapa malaikat turun sing banyakkan di perang Badar dan di perang Hunain? Untuk membantu Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi orang kafir. Lalu kata ulama, hikmahnya apa? Supaya kita memahami bahwasanya pertolongan Allah itu bisa saja didapatkan, tapi setentu dengan ada cara yang harus kita lakukan. Sebagaimana Sayyidatuna Maryam ketika beliau hamil dan hendak beranak, lalu keuyuhan bersandar di pohon kurma, dan kada kau lagi bergerak, sudah lemah benar hendak beranak itu. Lalu kemudian apa, beliau disuruh, masih diperintahkan oleh Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Padahal beliau lemah, kada sanggup. Namun di situ harus ada usaha tetap apa? Wa huzzi, kamu garakakan pohon kurma. Bijiz'in nakhlati, tangkai kurma. Garakakan pohonnya, gatuk aja, garakakan aja. Maka akan guguran korma-korma nang tadi. Rutaban janiyya. Di situ apa? Kalau padahal kan kada mungkin, sudah lama bandai sini menggatuk, menggarakkan kada kawat. Cuman di situ ada namanya ikhtiar. Usaha supaya kita ada bergerak, kada nang mengharap-harap aja. Harus ada usaha, maka Allah akan berikan pertolongan. Itu keyakinan kita ahli sunnah, yaitu dengan ada ikhtiar.
Apa-apa kalau garing berobat. Kalau misalnya hendak dapat rezeki maka berusaha. Walaupun memang ada juga versi namanya rezeki tetap akan datang. Berusaha kada berusaha tetap akan datang. Tapi tetap kita dianjurkan berusaha. Jangan berdiam aja. Keluar, walaupun keluarnya bahapa kamu melihat muter-muter, siapa tahu karena ada rezeki. Tapi kalau di rumah aja, maka ini tentu memang rezeki tetap akan datang sesuai ketentuan Allah. Cuman kita harus berusaha. Sayyidatuna Maryam kayak apa? Anak yang dilahirkan Nabi Isa, bukan manusia biasa, tapi tetap di situ ada usaha. Innallaha amaddani yawma badrin wa yawma hunainin bimalaikatin muammamina hadhil immah. Wa qala, dan kemudian berkata, innal imamata, wa qala itu Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal imamata, sesungguhnya bolang imamah, hajizun adalah pembeda bainal muslimin wal musyrikin, yaitu pembeda antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Orang-orang non muslim itu kadada pakai bolang. Orang-orang muslim itu berbolang. Azan, namun ini sebagian ada orang-orang kita juga yang aliran-aliran keras nang anti bolang, menyamakan orang-orang ulama kita nang berbolang sama nang kayak orang Hindu. Ada kan? Ya, Imam Bonjol berbolang. Imam Pangeran Diponegoro berbolang. Sekalinya ditatayakannya lawan orang Hindu nang berbolang. Nih lihat bid'ah orang-orang kita dibadakannya mengumpati orang-orang Hindu. Naudzubillah. Bahkan dibadakannya ada serbet diputar-putar di kepala ajar. Ini padahal orang Islam sendiri nang memojokkan kepada Islam. Kalau memang kada mau berbolang, terus saya berdiam, kada usah banyak komentar. Ya. Tapi itulah memang tidak akan sunyi yang namanya agama kita, selalu ada aja orang-orang, bahkan bukan dari orang luar, dari orang dalam sendiri kadang-kadang yang mengkritik, menyalah-nyalahkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembeda antara kita dengan orang-orang non muslim itu dalam segi berbolang. Kalau orang muslim itu adalah memakai bolang atau imamah, sedangkan orang-orang non muslim ini kadada memakai imamah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kadada. Adapun Hindu dan Buddha itu bukan agama samawi, itu agama ulahan aja di dunia. Agama samawi itu adalah Nasrani, Yahudi dan Islam. Sedangkan agama Hindu Buddha itu ulahan manusia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwalli waliyan hatta yu'ammimahu wa yurkhilaha azabatan min janibil aiman nahwal uduni. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuwalli waliyan, tidaklah mengangkat, memilih seorang pemimpin, mengangkat seorang pemimpin atau pejabat kalau bahasa ini, hatta yu'ammimahu, sehingga beliau memakaikan imamah bolang kepada orang itu. Jadi ketika diangkat sebagai amir, pemimpin atau wali dalam suatu daerah, maka beliau imamahi, nah silakan berangkat. Ini kalau sudah diimamahi, dibolangi, berarti apa? Sudah ini apa jurang tuh diangkat, dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang wani menantang sudah. Kayak ini pengangkatan pejabat kan ada kalau modelnya apa? Dipasang sini atau diandak napa misalnya tanda-tandanya. Itu berarti telah resmi diangkat sebagai pejabat. Bupati kemudian diandaki apa? Yang mengangkat misalnya gubernur atau siapa? Ya. Kayak orang lulus kuliah. Kan ada dipasangi apa? Toga. Toga asalnya gantungannya di sebelah mana? Lalu dipindahkan ke mana? Ini berarti menunjukkan sudah lulus dan sudah berhak menyandang gelar apa? Sarjana seumur hidup. Apa mbaknya lulus kada dapat lalu gawian seumur hidup. Sarjana itu dipindahkan. Tradisi seperti itu sudah dilakukan, sudah jangan membolangi. Cuman mungkin ini mengikut manakah cara toga itu ada gantungannya lalu dipindahkan. Wa yurkhi, dan mengulurakan laha terhadapnya azabatan, itu apa? Buntut azabah itu.
Min janibil aiman, daripada sisi kanan, nahwal udhuni, ke arah telinga. Jadi ke sebelah sini. Kalau ini nang sebelah sini nih apa, orang nah hendak nikah. Topi kopiah nang karas, kalau diandaki bunga-bunga, embeh itu kembang baulur ke sini juga. Nah, itu berarti hendak nikah. Kalau kada hendak nikah memakai nangki itu juga berarti kehendakan nikah itu. Berapa hari yang lewat ulun diminta menikahkan. Itu tadi pakai jubahnya meinjam. Nang diinjam jubah ulun pulang. Masya Allah. Tapi kada apa-apa jurang, mudah-mudahan nang meinjami kena menjangkit dia pulang. Mbak itu nikahnya di daerah mana situ? Sebarang akar begantung lah pengaruhnya. Tambangan kah? Tambangan ya Pak? Tambangan. Melewati banyu pian, Masya Allah. Jurang ke apa kita kesanaan? Bakal kah? Kada aja motor kawaja. Sealinya motor lewat oma. Pas melewati acil berjual apa, jamu, berjual jamu. Acil berjual jamu kendaraan, rupanya di tengah jalan kendaraan sidin mati kena masuk banyu. Motor ini lewat sing lajuan, kayaknya kan harus menggas. Amun kada digas masuk kena banyu, digasnya laju. Acil berkucak, dikucak ke sidin. Ya minta maaf ya jurang Cila ini, kenapa kita kondisinya harus kayak itu, memang harus digas. Kemudian sampai di sana, subhanallah, alhamdulillah lancar. Kemudian akad. Nah, ketika akad itu sedikit terjadi ada perbedaan antara ulun yang mengatakan non jawab sedikit beda, tapi kada apa-apa, kada masalah, alhamdulillah tuntung juga. Subhanallah, ya melewati daerah-daerah nang berbanyu tadi, banjir. Nah, kopiahnya itu kan bulat. Nah, itu nang kopiah jurang tadi, kopiah nang Yaman tadi, ya. Kalansuah al-Yamaniyah, bulat, ganal dan berat. Itu kopiah Yaman tapi daerah Son'a. Jadi itu kawan dipasangi cok baju, dipasangi bunga, kan diandaki. Jadi bergantung di higa sebelah kanan sini. Subhanallah, ini Nabi ketika mengangkat seorang pejabat, maka beliau mengandaki memberikan ulur ekor buntut, yang mana buntutnya itu mengarah ke telinga sebelah kanan. Nah, mungkin tafaulnya orang nang nikah tadi itu diandaki kembang dengan andakan beulur ke sebelah kanan, ke telinga sebelah kanan. Min janibil aiman, daripada sisi kanan, nahwal udun, yaitu ke arah telinga. Ini kalau diangkat seorang pejabat seperti itu ya. Pejabat ketika diangkat atau siapa saja, tentu pengangkatannya itu kan di siang hari ya. Waktu tengah hari atau siang itu diangkat pejabat. Tapi kalau wali min auliya Allah diangkat jadi wali, itu pengangkatannya itu tengah malam. Makanya beruntung orang yang biasa bangun malam itu kemungkinan karena diangkat jadi wali. Perkara bangun malamnya apa? Asal jangan melakukan yang haram aja. Ya, asal jangan melakukan yang haram. Maka insya Allah kalau orang yang rutin bangun malam itu kena suatu saat akan ada sir yang akan diberikan. Mungkin pernah ulun ceritakan, orang yang masuk ke rumah Habib Abu Bakar Al-Adni, maling, pencuri, masuk ke rumah Habib Abu Bakar Al-Adni di kota Aden sana. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus. Abdullah Al-Idrus adalah orang yang pertama kali bergelar Al-Idrus. Lalu kemudian Abu Bakar ini di rumah sidin seperti biasa, kan sidin jarang guring malam beribadah. Nah, maling ini masuk songsong mahadang kena tengah malam tuan rumah guring, lalu beraksi. Sekalinya dihadangi sampai tengah malam kada sing guringan. Bahkan di tengah malam itu malah tambah rami. Ketika itu lawang terbuka, lalu datangan para aulia-aulia yang lain datang.
Ketika datang wali itu rupanya laporan, karena beliau ini termasuk pimpinannya para wali. Lalu lapor bahwasanya ada di satu daerah wali yang meninggal dan belum ada penggantinya. Tolong pian carikan pengganti. Jadi kalau meninggal ada ganti. Kayak pejabat juga kan meninggal ganti. Wali meninggal ada penggantinya. Lalu laporan, siapa ini nih cagarnya diangkat jadi wali? Ujar Sidin, sudah ada, sudah siap orangnya. Jernang ini kan kita tahu mana orangnya, ada aja Sidin. Suraikun tahta sarir. Suraik itu tasgir dari sari, pencuri. Suraikun itu pencuri halus tuh ada di bawah ranjang lagi. Mbah itu disuruh Sidin keluar, subhanallah langsung dirubah oleh Allah, berubah menjadi seorang yang wali min auliya Allah. Ini berkat mencuntan di rumah wali. Mang itu bisa diperhatikan mana rumah wali kan masuk ini. Amun wahi ini kan praktekkan, insya Allah polisi nang datang. Ini lain makomnya, karamatnya lain memang ya. Dan tentu tidaklah seseorang itu dijadikan wali melainkan orang itu diberi ilmu oleh Allah. Karena tidak ada wali itu nang bodoh ada. Karena ada wali itu nang jahil. Jikalau ada orang nang jahil diangkat menjadi wali, maka dengan itu otomatis diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, jikalau para ulama bukan aulia Allah, lalu siapa mereka? Artinya apa? Kalau bukan orang alim yang jadi wali Allah, maka kada mungkin orang jahil. Jikalau ada orang jahil diangkat, maka otomatis diberi ilmu oleh Allah Subhanahu. Nah, seperti itu tadi langsung dapat. Tapi tentu ini sesuatu yang jarang dan jangan berharap seperti itu. Kalau pengen berharap juga nak jadi wali, baca carian rumah siapa kah naik? Lain ya. Namun intinya di tengah malam terjadi, lalu diangkatlah dia sebagai wali min auliya Allah. Naam. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Telah masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kota Makkah. Yaumal Fathi, pada hari Fatah, itu Fathul Makkah. Wa alaihi, dan ada ke atas beliau imamatun, sorban, bolang, sauda'u, berwarna hirang. Jadi bolang warna hirang boleh. Hanya saja saat ini kan hirang itu identik dengan orang-orang Syiah. Jadi kalau pian pakai bolang warna hirang, maka dikira kena ini bukan Syiah aja. Padahal sebenarnya ada dalil bahwasanya itu sunnah juga. Ketika masuk kota Fathul Makkah, maka Nabi memakai bolang berwarna hitam. Makkah dan Madinah ini kota suci, dua kota suci yang mana mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berziarah, melaksanakan ibadah haji, berhaji ke kota Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah sebagai penyempurna daripada rukun iman, daripada rukun Islam. Yang terakhir daripada rukun Islam itu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Tentu ada qaid, ikatan mampu. Bagi yang kada mampu maka kada wajib, tapi bagi yang mampu maka adalah wajib hukumnya. Dari sekarang kita niatkan, kalau belum ada niat, belum ada azam, belum ada keinginan, maka tancapkan dalam hati kita keinginan untuk berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesempatan dan rezeki maka laksanakan. Jangan ditunda-tunda, dikena-kenakan. Jadi kalau ada lebih cepat. Karena orang yang menunda-nunda lalu kemudian kada tegawi padahal inya mampu aja, ini ditakutkan mati dalam keadaan insya'a Yahudian atau Nasraniyan. Mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nih takutnya. Jadi kalau mampu jangan takutan, karena memang kelihatan duit habis, padahal karena itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Makkah dan Madinah ada perbedaan. Mana yang lebih utama? Apakah Makkah atau Madinah?
Kebanyakan ulama kita menyebutkan bahwasanya kota Makkah lebih utama daripada Madinah. Karena apa? Di Makkah ada Baitullah, kiblatnya umat muslim seluruhnya. Namun ada sebagian ulama yang mengutamakan Madinah lebih utama daripada Makkah. Itu sebagian madhab Malik. Bahkan Imam Malik disebutkan beliau punya pendapat Madinah lebih afdal dari Makkah. Kenapa? Dengan alasan, dan ini semua tentu ada alasan-alasan sendiri. Nah, alasan Imam Malik bahwasanya kota Madinah lebih afdal karena di situ tersimpan jasad orang yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat beliau. Makanya beliau selama di kota Madinah kada pernah bersandal. Wah, ini pianak mengkada bersandal di Madinah bisa berluncat-luncat berjalan. Musim panas pulang karena panas. Tapi kalau tahan dan dengan niat, dengan keinginan yang mantap karena ingin menghormati, maka insya Allah mungkin diberi kekuatan oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kau ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niatkan selalu keinginan, kerinduan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Hajar Al-Makki, dan berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki. Ibnu Hajar Al-Makki itu yang dikenal dari Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Ibnu Hajar ini ada 3 yang dikenal dalam madhab kita, dalam ulama kita. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu penyarah kitab, pensyarah kitab daripada Imam Bukhari, itu kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang faqih, ahli fikih di dalam madhab Syafi'i yang sezaman dengan Al-Imam Ramli. Jadi ada 2, Ibnu Hajar, Ibnu Hajar lawan Imam Ramli. Ini biasanya pendapatnya dalam fikih selalu beda. Imam Ibnu Hajar ke ini, Imam Ramli ke ini. Dan subhanallah, ya, mungkin sudah pernah jual menceritakan Ibnu Hajar orangnya miskin sidin, hidup sederhana. Imam Ramli sugih, berduit, tapi sugihnya beliau, berduitnya beliau membantu kepada orang-orang. Nah, beliau berkata Ibnu Hajar, "I'lam, ketahuilah annahu lam yataharrar." Ketahuilah annahu, bahwasanya lam yataharrar, tidak ada penguraian atau penjelasan, kama qalahu, sebagaimana telah mengatakannya ba'dul huffaz, sebagian para ahli hafiz, sebagian para hafal hadis. Huffaz artinya para penghafal hadis. Fi tuli imamatihi, tentang panjang imamah, bolang sorbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadada penjelasan yang secara jelas, namun ada sebagian sebenarnya, ya, ada yang menjelaskan karena belum bacakan. Sini beliau mengatakan tidak ada penjelasan atau penguraian mengenai tul, panjangnya imamahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ardiha, dan lebarnya syai'un, sesuatu. Jadi secara sorih jelas benar itu kadada. Namun ada ulama menjelaskan di dalam kitab Tashihul Masabih Ibnul Jazari, kata beliau apa? Tataba'tul kutub wa tatallabtu minas siyar wat tawarikh li'akifa ala qadri imamati, untuk bisa mendapatkan ukuran imamahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam akib ala syai'in, tapi aku tidak mendapatkan sesuatu, hatta akhbarani, sehingga ada yang memberitahu kepadaku, annahu waqafa, bahwasanya ia mendapat ala syai'in min kalamin Nawawi. Jadi pendapat Imam Nawawi menyebutkan ada. Dzakara fihi annahu kana lil Mustafa imamah qasira, bahwasanya Nabi itu mempunyai sorban bolang nang panjang, wa imamah tawil, dan bolang nang qasir nang handap tadi, kemudian bolang nang panjang. Ada nang panjang, ada nang handap. Kemudian yang panjang itu orang handap itu, wa anal qasir kanat sittata adru'in, sekitar 6 zira, itu sekitar 6 zira itu sama dengan berapa semalam? 3 meter. 1 zira ini, satu ini sahasta sama dengan kurang lebih 50 cm. Berarti kalau 1 hasta, 1 zira itu 50, berarti kalau kali 6 sama dengan 3 meter. Itu nang handap.
Wat-tawilatu adapun bolang nang panjang 12 dira, ada itu sekitar 12 dira. Berarti berapa 12 dira? Kalau tadi 6 dira 3 meter, berarti kalau 12 dira sama dengan 6 meter. Berarti kalau 6 meter pian bolang kayak apa panjangnya? Ya, subhanallah, mungkin kalau Rasul kan bermulut-mulutnya bisa. Tapi kalau kita, wallah alam, sorbannya Al Habib Umar itu kan kalau pian melihatnya kan kenal. Wallah alam juga mungkin itu panjangnya sekitar itu. Kenapa? Tinggi berapa tingkat? Kalau dihitung tingkatannya itu mungkin sampai 6 tingkat lebih. Kita ingin 3 tingkat aja sudah bawahnya tuh geleng-geleng sudah. Karena terbiasa. Tapi Habib Umar subhanallah. Dan ketika beliau memakai bagus, melihat beliau seperti itu, insya Allah mantap. Nah kalau kita memakai mungkin kayak apa rasanya? Tapi kata Bapak ya, kita berbolang dengan niat mengikut sunnah Rasul, maka itu hendak panjang, hendak hendek terserah aja lagi. Cuman intinya kalau panjang sekitar 6 meter, kalau nang handap sekitar 3 meter. Ya. Biasanya nang ada, wah ini orang berjual sudah jadi imamah itu sekitar kurang lebih 2 meter lebih, 2 meter setengah. Itu aja sudah memutarnya, kata biasa kan repot, harus melihat cara kayak pemutarnya. Tapi wah ini gampang sudah, kada perlu ke Yaman, kada perlu ke Hadramaut, tinggal buka YouTube. Jadi gurunya guru YouTube. Syekh siapa Syekh? Syekhnya Google. Syekh Google lawan guru YouTube. Ada apa-apa untuk supaya mempermudah boleh-boleh saja. Bagus saja buka YouTube nang baik-baik ada salah. Nang kada bagus buka YouTube tuh nang kada bujur. Nah, ini kan wasilah ini bisa jadi hukum nang kita tuju. Kalau tujuan kita bagus, bagus. Kalau tujuan kita kada bagus, maka kada bagus. Nah, itu untuk tambahan daripada mengenai bolangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun, dan ada terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam khirqah, itu kain. Idza tawaddaa, apabila berwudu ia, tamassaha, maka mengusap biha dengan kain itu. Ini menunjukkan kebolehan habis berwudu lalu kemudian kita usap, kita bersihkan. Cuman ulama menyebutkan di dalam fikih kita itu afdalnya jangan disapui. Kalau habis berwudu biarkan aja kering serongan. Ya. Makanya bahkan dalam fikih itu termasuk makruh kalau kita habis berwudu lalu kita sapui lawan kain misalnya kita bersih. Itu termasuk makruh. Namun di sini kata ulama Pak menunjukkan bahwasanya masalah ini boleh. Jikalau kita hendak mengusap maka boleh saja, tapi afdolnya biarkannya kering serongan. Ya. Karena ada disebutkan bahwasanya selama air wudu itu menempel, maka dia akan memintakan istighfar kepada orang yang berwudu itu. Jadi kalau kita cepat-cepat mengerengkan berarti cepat-cepat juga kan ampih istighfarnya. Kayak di kitab itu disebutkan juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim atau dan hadis itu dasarnya bahwasanya apa? Para penuntut ilmu, orang yang belajar menuntut ilmu itu apa? Iwak-iwak nang ada di sungai, di laut seberataan yastaghfiruna, memintakan ampun li talibil ilm, bagi para penuntut ilmu, ridhan bima yasna, karena ridho dengan apa yang dibuatnya. Dari sini sebagian orang yang menuntut ilmu kada mau makan iwak. Karena apa? Kayak apa inya memintakan ampun seorang makan pulang. Jadi kada mau makan iwak para penuntut ilmu. Subhanallah. Gantinya iwak apa? Daging. Ini harap pada harap benar. Jadi ulun pernah bertakun, ada guru. Ada satu kiai kita. Beliau belajar di India. Ujah sidin ada bisi guru di India itu seorang yang masya Allah hafal hadis. Hafal hadis itu hadis Ibnu Sunan Sunan Abu Daud. Dan bukan hanya hadisnya yang hafal, tapi sanadnya juga hafal.
Dan bukan hanya sanadnya kata beliau, syarah daripada Sunan Abi Daud hafal guru Sidin itu. Masya Allah, kayak apa caranya supaya hafal? Nah itu nang aku takunakan jualan Sidin. Kayak apa Jasidin? Karena tadi di antara rahasianya Pak, kada pernah memakan iwak nang memintakan ampun tadi. Lalu ditakuni emban apa gantinya pian makan kada makan iwak? Ternyata kata beliau Pak, makan daging dan minum susu. Amun kita hendak memperhatikan itu, insya Allah pondokan kada lawas sekolah disuruh buli kuitan, buli kejenangnya sudah kada sanggup lagi mengkosi. Kenapa tiap hari makan daging, minumnya susu, asal berangkat sekolah cuma 40 kilo timbangan, buliknya jadi 80 kilo. Allah. Ini salah satu kata beliau. Yang kedua, karena memang Sidin tinggalnya di padang pasir, kada ada melihat manusia. Jadi belajarnya itu di tempat yang sunyi, kada ada orang. Jadi wajar, kada ada gangguan apa-apa. Sedangkan kita hari ini belajar, Allah, godaannya macam-macam. Kada keluar rumah, godaannya masuk ke dalam rumah. HP adalah pelajar wah ini nang kada HP jarang benar sudah. Sudah gitu HP-nya canggih benar pulang, kada ada HP nang biasa nang kada apa jurang tuh bunyinya kada ada lagi sudah HP yang gitu, apalagi kenakan wah ini kada mau nang halus-halus gini aja sudah HP-nya Samsung S apa tuh. Sudah kayak apa hendak cepat mau paham pelajaran, sibuk lawan HP. Kadang-kadang di kelas guru menerangkan ini masih main HP. Tapi kalau HP nang bahari jadulnya itu ya Allah alhamdulillah banyak ditelepon berbunyi, banyak ada telepon dia berdiame. Ala kulli hal. Jadi intinya kalau kita berwudu di sini beliau menyebutkan Nabi itu ada bisi kain yang mana apabila beliau berwudu lalu kemudian kain itu mengusap gasan habis daripada berwudu itu tadi. Lalu penjelasan ulama sebagian menyebutkan bahwasanya ini mungkin dalam kondisi tertentu ketika di musim dingin supaya kada kedinginan. Nah. Wakana mindiluhu, mindil itu sapu tangan. Wakana mindiluhu, dan adalah sapu tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam batina qadamaihi. Batina itu kedua telapak, qadamaihi kedua batis beliau. Nah, ini nang orang bahari amalkan. Habis makan kada ada sapu tangan, kada ada beserbet, napa? Ke batis. Atau ke sini jar. Kalau habis makan berminyak supaya disayang mintuha ya. Wallah alam ini bujur kada disayang mintuha. Mungkin gerigitan kalau mintuha malam ini curang rigat benar ini mintuha. Ya. Kalau ini di sini apa disebutkan? Beliau batina qadamaihi adalah mindil. Mindil itu kan sapu tangan. Jadi maksudnya apa? Pembersihnya Nabi ketika habis makan itu apa? Batina qadamaihi, kedua telapak kaki beliau. Mindiluhu wa huwa alladhi yatamassahu bihi, yang beliau mengusap dengannya. Mengusap misalnya apa saja habis makan atau habis wudu, diusapkan kedua telapak kaki beliau. Qala al-Iraqi la arif man fa'alahu wa innama al-ma'ruf fihi ma rawa Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna zamanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalilan ma najidu ta'am. Ada hadis yang menyebutkan adalah kami ketika di zaman bersama Rasul sedikit mendapatkan makanan. Fa idza wajadnahu, lalu apabila kami dapat makan, lam takun lana manadil, tidak ada kami mendapatkan sapu tangan illa kecuali akufana telapak tangan kami, wasawaiduna dan pergelangan tangan kami. Ini mungkin tadi yang diamalkan oleh orang-orang bahari kenang habis makan ke sini musab. Itu mungkin dalilnya ada memang hadis, yaitu apa? Pergelangan tangan dan telapak tangan, atau pergelangan batis atau telapak batis. Subhanallah, jadi orang bahari itu banyak nang ada dasar, ada dalil, cuman kita kada tahu.
Kayak menjijit telinga guru bahari. Mungkin gerigitan bahari, kenapa guru menjijit ke 17 telinga? Ternyata ada dalilnya. Bahkan dengan menjijit itu ternyata itu mengalir ke otak dan menjadikan pintar. Ya. Cuman kan anak-anak ini dijijit bisa melawan bukahnya. Padahal itu memintarakan. Tapi tentunya guru yang menjijit. Namun orang lain jangan. Ya. Subhanallah, ada seberataan dalil-dalilnya. Dan dengan berakhirnya yaitu perkataan tadi wa kana min diluhu sallallahu alaihi wasallam batina qadamaihi adalah kedua telapak kaki beliau, maka berakhir sudah tentang berkaitan pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasul, baik baju, selendang, rida ataupun yang lain. Maka insyaallah di pertemuan malam Selasa yang akan datang itu tentang sifat tilam peguringan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mencocoki atau yang mengikut kepada tilam beliau. Wallahu a'lam bishawab. Adakah pertanyaan? Oh, yang tadi. Apa ini? Kan ada satu pertanyaan. Kenapa jenazah bayi ditayamumi? Bayi ditayamumi? Kada dimandikan lah. Kalau bayi mandi kan? Hah? Dimandi ditayamumi juga lah. Dua kali berarti. Kenapa alasannya ditayamumi? Ini justru malah ulun jadi pertanyaan, kenapa ditayamumi? Kalau sudah mandi kenapa ditayamumi? Itu kenapa alasannya ditayamumi? Hah? Tahu apa nggak ada pernah lagi ulun melihat bayi dimandi apa ditayamumi? Karena kalau sudah mandi dan mandinya memang sempurna memenuhi persyaratan, kenapa ditayamumi? Tayamum itu kan alat bersuci pengganti. Ya. Pengganti ini kalau nang asli kada kawa, maka datanglah pengganti. Kalau kita kada kawa wudu, ganti tayamum. Kada kawa mandi wajib, ganti tayamum. Atau wudunya kada kawa sempurna, ditambah lon tayamum. Atau mandi kada kawa sempurna, ganti lon tayamum. Tapi kalau sempurna aja mandi, sempurna aja wudu, kenapa harus bertayamum? Justru jadi ulun malah bertakun ini kenapa ditayamumi? Karena ulun kada tahu. Jadi wallah alam kalau alasannya kenapa bayi ditayamumi, wallah alam. Coba kena dilihat di kitab mungkin alasannya ya. Karena ulun kada pernah juga memandikan bayi atau melihat orang memandikan bayi bagaimana. Setahu ulun banyak dimandikan sudah mandikan, tapi ternyata ini yang dihiga biasa mandikan ditayamumi jadlawan bata nang dikarik. Nah, alasannya kenapa ditayamumi? Wallah alam. Cuman itu memang pelajarnya. Wallah alam. Kalau pina tersalah jawab kena jadi kena aja ditunda jawabannya. Ya. Cuman dicarikan kena di kitab. Kenapa jadi ditayamumi? Itu saja. Ini kan memang pertanyaan kenapa jenazah bayi jadi ditayamumi memang. Wallah alam. Nah, karena dapat tahlil kah? Hah? Apa? Oh, makanan. Karena dapat tahlil tapi ada makanan juga. Alhamdulillah. Wah ini kan disuruh atau habis sisa kah? Wah ini juga. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأهلنا وأن الله يحفظنا من كل بلية وأذية ويرزقنا الحسية والمعنوية وأن الله يسلمنا ويسلم أهلنا وجيراننا وأهلينا وجميع المسلمين من كل بلاء وبلواء وأذيات
ويحفظنا والمسلمين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.